Shalom, salam damai. Sekarang kita berada di suatu tempat yang dikenal sebagai Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus berdoa sampai menangis darah dan lalu ditangkap untuk disalibkan. Nama Getsemani berasal dari dua kata dalam bahasa Hebrew, yaitu Gad dan Shemanim, yang artinya pemerasan minyak zaitun. Daerah ini dikenal sejak dahulu sebagai tempat untuk pemrosesan minyak zaitun dan juga merupakan daerah perkebunan pohon zaitun. Jadi berapakah sebetulnya usia dari pohon zaitun ini? Ada 2 kali tes carbon dating pernah dilakukan untuk mengetahui berapa usia dari pohon zaitun di Taman Getsemani ini. Pada carbon dating test tahun 2014, dengan mengambil lapisan tertua dari batang pohon zaitun, hasilnya menyatakan bahwa 3 pohon zaitun tertua di Getsemani ini usianya adalah berasal dari abad ke-12 sesudah Masehi. Jadi bukan di masa zaman Tuhan Yesus, karena hanya berusia 900 tahun. Dan ke-8 pohon tersebut diyakini mempunyai bibit keturunan dari satu pohon induk yang sama yang lebih tua. Penelitian ini dilakukan oleh University dari Italia. Namun ada data penelitian carbon dating lain yang menarik, yaitu penelitian sebelumnya pada tahun 1982 oleh University of California yang diambil dari akar pohon zaitun ini, yang menyatakan bahwa pohon zaitun ini berumur 2300 tahun. Yang berarti bahwa pohon zaitun ini sudah ada di waktu zaman Tuhan Yesus. Church from the 1920s and 30s. So it's a modern church. But if we dig under the church, we find two other ancient churches. From the previous time that the Christian controlled the land. Under this church, there is another church from the time of the Crusaders. So 90 years the Crusaders controlled Jerusalem. And they built a lot of churches. Some of them still exist, some of them were destroyed. But under this church there is archaeology of the Church of the Crusaders. Under the Church of the Crusaders is another one of the Romans. So the Romans are the first to become Christian and to build the first churches, the 4th, 5th century. And then they get destroyed by the Muslims or by earthquakes. And then the Crusaders come back in the 12th century, they build them again. Then they will be destroyed again by the Muslims. In the modern days they come and they rebuild. This is very common all over the land in the traditional places. We have 3 layers of churches from the time that the Christians were controlling. Di sebelah Taman Getsemani ini, kita juga bisa mengunjungi suatu bangunan gereja yang disebut Gereja All Nation atau Gereja Segala Bangsa, atau yang disebut juga sebagai Basilika Penderitaan, Basilica of Agony. Gereja ini dibangun di atas batu yang dipercaya sebagai batu di mana Tuhan Yesus berdoa sampai menangis darah. Disebut Rock of Agony. Gereja ini dibangun di atas gereja kuno Bizantin yang didirikan pada abad ke-4 sesudah Masehi. Gereja yang sekarang ini dirancang oleh arsitek Antonio Bellucci pada tahun 1924 dengan dana dari berbagai komunitas Kristen dari seluruh dunia. Karena itulah disebut sebagai gereja segala bangsa. And staying in the garden. In the other Gospels, we have the name of the Garden of Gethsemane. I said that Gethsemane means olive oil factory. They were not sitting inside the factory. They were sitting in the garden next. It's probably not a garden of flowers.
normally olive tree plantation, just like you see. Imagine you have olive trees here. You have the same thing on top of the mountain here. So we're feeding them on the tree. And it's just that they came with many times. Why do they have to cut the trees? Because sometimes we just want to eat like we said, we want to eat. He has to go outside from the mess of the city. He has to go a little bit outside and sit under the tree. So when he wants to talk to all the nation, all the people, he goes to the mountain and sleeps there. When he wants to just sleep well, or a smaller group, he comes outside, he comes here, and he goes to this area. Demikianlah perjalanan singkat kita di Taman Getsemani ini. Jadi tempat ini adalah benar didukung oleh bukti-bukti catatan sejarah dan bukti-bukti arkeologi. Silakan saudara-saudari untuk mengklik video-video saya yang lain di channel ini untuk melihat dan menganalisa kebenaran dan keaslian dari tempat-tempat bersejarah biblikal lainnya. Tuhan Yesus memberkati.